بسم الله الرحمن الرحيم Membuat lukisan bukan untuk disembah. Termasuk di dalam hal ini dibahas para ulama membuat karikatur. Maka jemaah sekalian, pertama, ulama dari seluruh madhab sepakat hukumnya dilarang. Tetapi mereka berbeda pendapat. Apakah haram atau makruh? Jadi, baru di sini ada perbedaan pendapat. Contoh yang pertama dan kedua, tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat, haram. Yang pertama kufur, yang kedua dosa besar. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini, pertama ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Hukumnya terlarang. Lalu kemudian mereka berbeda pendapat. Terlarangnya sampai tingkat haram atau makruh saja. Pendapat yang pertama, hukumnya haram, termasuk dosa besar. Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dari tiga madhab. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan ini dinukil dari kebanyakan ulama salaf. Sekedar lukisan. Bukan untuk disembah. Cuma mungkin pengen main-main, pengen seni, pengen menyalurkan hobi dan lain-lain. Terserah, apapun alasannya. Maka mayoritas ulama berpendapat hukumnya haram dan dosa besar. Dan ini yang dinukil dari kebanyakan ulama salaf dahulu. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat madhab Malikiyah. Hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Walaupun jemaah sekalian, kalau diteliti bisa jadi makna haram, makna makruh yang dimaksudkan sebagian ulama, hukumnya haram. Karena pada ulama dahulu, mereka kalau menyebut makruh, terkadang yang mereka maksudkan adalah haram. Iya. Namun memang dinukil makruh menurut Malikiyah. Iya. Jadi mayoritas ulama berpendapat haram. Sebagian ulama berpendapat makruh. Makruh itu masuk juga kategori terlarang, cuma nggak sampai haram. Maka jemaah sekalian, pendapat yang benar tidak diragukan lagi berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, hukumnya haram dan termasuk dosa besar, lukisan gambar bernyawa. Ya, ingat hadis gambar yang ada di kain Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW sampai berubah wajahnya, menunjukkan beliau marah. Malaikat Jibril tidak mau masuk rumah yang ada gambar bernyawa di kain Aisyah. Itu kan bukan patung. Itu mirip dengan lukisan. Ataupun apakah dilukis dengan cat, dengan tinta, atau dengan bordiran. Kemudian menjadi gambar bernyawa. Ya, dijahit misalkan. Sehingga terukir gambar bernyawa. Sama. Dalilnya jelas. Bukan hanya patung-patung, lukisan juga. Ya, kisah Nabi SAW marah besar ketika melihat di rumah ada gambar bernyawa, dan kisah malaikat Jibril nggak mau masuk di rumah yang ada gambar bernyawa, dan gambar bernyawa di sini adalah lukisan, bukan patung. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Maka pendapat yang dipilih oleh Malikiyah, mereka hanya mengatakan makruh, itu lemah, tidak berdasarkan dalil. Yang berdasarkan dalil adalah yang dipilih oleh mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi seni lukis, kalau yang dilukis itu adalah gambar bernyawa, maka hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Dan ini pendapat mayoritas ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan ini dinukil dari kebanyakan ulama salaf. Iya. Imam Nawawi rahimahullah sampai mengatakan, wa qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama taswirul hayawan haramun syadidut tahrim. Berkata para sahabat kami, maksudnya ulama Syafi'iyah, dan selain mereka, selain Syafi'iyah, dari kalangan para ulama, membuat gambar hewan adalah haram syadidut tahrim, yang keras pengharamannya. Wa huwa minal kabair,
dan termasuk dosa besar, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik, ini jemaah sekalian contoh yang ketiga. Kita masuk contoh yang keempat. Gambar yang dibuat dengan alat. Inilah mungkin banyak yang menjadi perdebatan di zaman sekarang. Gambar yang dibuat dengan alat. Kalau yang sebelumnya kan dibuat dengan tangan. Sekarang dibuat dengan alat. Apakah dengan kamera? Atau dengan aplikasi? Atau dengan HP? Atau apa saja? Dengan alat-alat modern. Maka di sini ada 3 contoh. Foto, avatar, video. Pertama foto. Maka ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, tidak diharamkan. Ini pendapat dinukil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk ulama besar Ahlus Sunnah di abad ini. Walaupun jemaah sekalian, banyak fatwa beliau di akhir-akhir beliau melarang juga, kecuali ada hajat. Tapi orang yang membolehkan banyak menukil pendapat beliau yang awal. Begitu pula Syekh Saleh Al-Luhaidan, juga termasuk ulama besar ahli sunnah di abad ini. Baik, ini pendapat yang pertama dan ulama yang membolehkannya. Alasan mereka jemaah sekalian 2. Yang pertama, foto itu bukan termasuk gambar bernyawa yang dilarang dalam syariat. Sebab kata mereka, orangnya tidak membuat, alatnya yang membuat. Alatnya yang membuat. Dia tidak membuat rupa, alatnya yang membuat rupa. Jadi tidak sama, kata mereka. Kata ulama pada pendapat yang pertama. Bahkan sebagian menyerupakan seperti cermin. Walaupun ini alasan yang lemah. Karena cermin kan langsung hilang, beda dengan ini. Nggak hilang. Baik, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata para ulama tersebut, karena tidak mengandung penyaingan terhadap ciptaan Allah. Tidak ada usaha di situ untuk menyaingi ciptaan Allah. Tapi hanya menukil apa yang Allah ciptakan ke dalam gambar. Baik, ini 2 alasan mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya haram. Dan ini yang dinukil dari kebanyakan ulama kontemporer. Di antaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau adalah gurunya para ulama besar di abad ini. Gurunya Syekh bin Baz dan lain-lain. Kemudian Syekh bin Baz sendiri. Kemudian Syekh Al-Albani. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian Al-Lajnah Ad-Daimah. Sekumpulan ulama. Sekumpulan ulama peneliti ahli fatwa. Al-Lajnah Ad-Daimah. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat, lebih banyak ulama yang mengharamkan. Kebanyakan dinukil dari para ulama besar, mereka mengharamkan. Baik, saya bacakan sedikit fatwa Lajnah Daimah. At-taswir al-fotografi asy-syamsi min anwa'i taswir al-muharram. Fahuwa wa taswir an tariqin nasij was-sabghi bil alwan was-suwar al-mujassamah sawa'un fil hukmih. Membuat gambar dengan fotografi termasuk membuat gambar yang hukumnya haram. Sama saja dengan cara diukir atau dicelupkan dalam warna-warni sehingga menjadi sebuah lukisan, atau gambar yang berbentuk seperti patung. Maka kata para ulama tersebut, hukumnya sama, hukumnya haram. Wal ikhtilaf fi wasilati taswir wa alatihi la yaqtadi ikhtilafan fil hukmi. Perbedaan dalam sarana membuat gambar dan alatnya itu tidak berkonsekuensi pada perbedaan dalam hukum. Jadi kata para ulama tersebut, ya sama saja, nggak ada bedanya. Mau dibuat dengan tangan, mau dibuat dengan alat, sama saja. Tidak memberi konsekuensi pada hukum. Wa kadza la athara lil ikhtilaf fima
yabdhulu min juhdin fit taswir su'ubah wa suhulah fil hukmi aidan. Begitu pula, tidak ada pengaruh perbedaan kesulitan atau kemudahan dalam membuat gambar. Kalau dibuat dengan tangan itu sulit sekali, tapi ini dibuat dengan alat langsung jadi. Kata para ulama tersebut, nggak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Wa innamal mu'tabar as-surah fahiya muharramah. Yang menjadi ukuran adalah gambar. Sekarang kata mereka, maksudnya adalah ketika difoto, itu disebut asli atau gambar? Kan disebut gambar, bukan asli. Tetap disebut gambar. Makanya disebut foto. Foto adalah gambar, bukan aslinya. Maka itu yang menjadi ukuran. Maka hukumnya haram. Wa in ikhtalafat wasilatuha wa ma badala fiha min juhdin. Meskipun beda cara menggambarnya dan beda kesulitan membuatnya. Sama saja, itu nggak ada pengaruh. Baik, ini jemaah sekalian diantara fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajna Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Ya, lembaga fatwa yang berkedudukan di negeri Al-Haramain. Jadi ini sekumpulan ulama yang meneliti, bukan satu dua orang ulama saja. Sekumpulan ulama-ulama besar yang menelitinya, yang dahulu diketuai oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kesimpulannya jemaah sekalian, para ulama yang menganggap itu hukumnya haram, memiliki 4 alasan. Memiliki 4 alasan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syekh Profesor Dr. Abdullah At-Tayyar, hafizahullah ta'ala. Alasan yang pertama, karena foto itu tetaplah dianggap gambar, bukan asli. Ini yang pertama. Ini saya ringkas jemaah sekalian pembahasannya. Ini alasan yang pertama. Baik. Kemudian alasan yang kedua, mereka membantah. Jadi alasan yang pertama dan kedua ini membantah ulama yang membolehkan. Ulama yang membolehkan, alasan pertama mereka, itu kan bukan membuat, tapi hanya menukil. Maka para ulama yang mengharamkan mereka bantah. Mereka katakan, terserah mau dinamakan membuat atau menukil, itu kan bukan asli, namanya foto. Namanya gambar. Foto itu adalah gambar, bukan asli. Baik, ini yang pertama. Yang kedua juga membantah, alasan ulama yang membolehkan. Ulama yang mengharamkan mengatakan, justru di dalam foto lebih menyaingi ciptaan Allah. Mereka beralasan, mereka menganggap justru dalam foto itu lebih menyaingi ciptaan Allah. Kenapa? Karena lebih mirip. Lebih mirip aslinya. Maka dia lebih menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Malah lebih menyaingi, kata mereka. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga jemaah sekalian, para ulama yang mengharamkan mengatakan bahwa hakikat foto itu, hakikat foto hanyalah pengembangan dari lukisan. Dulu dengan tangan, sekarang dengan alat. Jadi masih sama, itu hanya pengembangan saja. Ini yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat kata mereka, ini adalah jalan yang lebih selamat. Kita jauhi. Dan ini juga nasihat saya kepada kita semuanya. Walaupun kita mengatakan, saya pilih pendapat yang pertama, foto tidak sampai haram. Tapi saya nasihatkan jalan yang lebih selamat, lebih hati-hati, keluar dari khilaf. Karena ulama yang membolehkan foto pun nggak akan mencelah kalau kita tidak foto-foto. Tapi ulama yang mengharamkan foto ya sudah jelas dia mencelah. Mengatakan kita melakukan yang haram. Maka keluar dari khilaf itu lebih bagus dan itu lebih hati-hati. Dan kami cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengharamkan. Namun kami nasihatkan bagi siapa yang memilih pendapat yang pertama, lebih baik tidak melakukannya kecuali dibutuhkan. Kecuali dibutuhkan. Iya. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, setelah beliau menjelaskan bahwa ini hukumnya haram, beliau menjelaskan pengecualian yang dibolehkan. Fahadat taswir la yajuzu lidhawatil arwah. Maka foto-foto ini tidak boleh apabila yang dibuat itu gambar bernyawa.
illa lihajatin au daruratin, kecuali kalau ada hajat atau darurat. Dan jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau yang berpendapat foto bukan termasuk gambar bernyawa, beliau juga menasihatkan, kalau cuma untuk kenang-kenangan, jangan, tinggalkan. Kecuali ada hajat, kata beliau. Jadi beliau pun berhati-hati, tidak membolehkan secara mutlak. Dan ini pengecualian ulama yang mengharamkan, kata mereka, boleh kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, atau ada darurat. Katabi'iyah. Seperti KTP. Kita harus buat KTP, harus ada gambar di situ. Kalau harus atau diharuskan oleh pemerintah, maka ini hajat atau darurat. Au taswiril junah lima'rifatihim wattiqa'i syarrihim, atau gambar para penjahat, ya, disebarkan oleh polisi agar kita mengenali mereka dan melaporkan mereka, dan agar kita menghindari keburukan mereka karena sudah tahu ini penjahat. Auliqiyadati sayyarah lil hajah, atau untuk membuat SIM, terpaksa harus difoto. Kalau pemerintah mewajibkan, terpaksa kita harus foto. Hadza idza da'atil haja ilaih wa lam yatayassar lahu istikhraju ta'bi'iyah aw rukhsah illa bisurah. Kata beliau, ini boleh karena ada hajat, tidak mudah, tidak dibolehkan bagi kita untuk mendapatkan KTP atau SIM kecuali dengan gambar. Maka boleh. Fanurajjih annahu la haraj alaihi lid-darurah. Maka kita kuatkan pendapat boleh karena ada darurat, ada alasan darurat ataupun ada hajat. Baik. Jadi ulama yang mengharamkan pun masih memberikan pengecualian kalau ada hajat atau ada darurat maka dibolehkan. Baik, ini jemaah sekalian contoh di bagian yang keempat digambar dengan alat yang pertama, foto. Sekarang yang kedua, avatar. Contoh yang kedua, gambar yang dibuat dengan alat, avatar. Saya nggak tahu penyebutannya sudah betul atau belum. Ini soalnya bukan bahasa Indonesia, setahu saya nih. Pokoknya tertulis begitu, avatar. Apa hukum avatar? Nah, jemaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan pendapat yang lebih kuat dengan 4 alasan. Foto hukumnya haram. Dan minimalnya itu yang lebih hati-hati. Nah, sekarang jemaah sekalian, kalau kita perhatikan avatar ini lebih parah daripada foto. Ini lebih parah daripada foto. Iya. Karena dia lebih menyerupai lukisan. Yang lukisan tadi, kita sudah sebutkan hukum sebelumnya tentang lukisan. Ulama sepakat dilarang. Hanya ulama beda pendapat haram atau makruh. Dan mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan dinukil dari kebanyakan ulama salaf, hukumnya adalah haram dan dosa besar. Hanya Malikiyah yang berpendapat makruh, dan pendapatnya lemah karena bertentangan dengan dalil. Maka kalau kita perhatikan, avatar ini lebih menyerupai lukisan daripada foto. Padahal hukum lukisan sudah jelas tadi kita sebutkan dalil-dalil pengharamannya. Iya. Dan juga 4 alasan yang kita sebutkan tadi yang dijadikan alasan ulama yang mengharamkan foto, semuanya ada pada avatar. Pertama, itu adalah gambar bernyawa. Kalau avatar itu gambar bernyawa. Orang tidak mengatakan itu asli. Orang mengatakan itu gambar. Dan itu adalah gambar bernyawa. Dan dalil-dalil pengharaman gambar bernyawa sangat banyak. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, itu juga menyaingi ciptaan Allah. Ada dalam avatar. Alasan yang ketiga, avatar itu kan hanya pengembangan dari lukisan. Ataupun pengembangan dari foto. Ya sama. Perbedaan alat tidak memberikan efek pada hukum. Sebagaimana dalam fatwa Lajnah Daimah. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat adalah
agar kita berhati-hati, agar kita lebih jauh dari perbuatan yang haram, maka hendaklah kita jauhi. Hendaklah kita jauhi. Ya, jemaah sekalian, mungkin bisa kita tambahkan lagi dari 5 atau 6 sebab pengharaman yang kita sebutkan tadi, sebab dalam pembahasan yang kedua, sebab-sebab pengharaman, bisa kita tambahkan menjadi 7. Sebab yang ketujuh adalah membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Maka jemaah sekalian, hukum avatar bisa masuk mengikuti hukum lukisan, bisa masuk mengikuti hukum foto, dan telah kita jelaskan tadi, hukumnya adalah haram, pendapat yang paling kuat. Pendapat mayoritas ulama. Dengan dalil-dalil yang kuat. Baik.